yang berikutnya lagi tentang jerawat. Jerawat itu aja sepele Bapak Ibu, jerawat gitu ya. Jerawat itu macamnya banyak enggak? Jerawat itu ada Bapak Ibu, jerawat batu. Betul ya? Dari di dalam ini sudah kelihatan keras sekali, betul? Terus yang kedua ada cuman jerawat normal. Jerawat normal itu ya di wajah muncul, hilang. Muncul, hilang. Bagi bapak-bapak kadang-kadang ada jerawat juga yang di punggung. Betul ya? Nah, jerawat-jerawat ini Bapak Ibu yang pertama, jerawat yang memang disebabkan karena gen. Jadi ini karena seperti autoimun. Jadi akhirnya jerawatnya jadi jerawat batu. Jadi itu kayak keras, susah sekali diobati. Yang kedua, jerawat yang disebabkan karena hormonal. Dan yang ketiga, jerawat yang disebabkan karena kotoran. Jadi kulit-kulit kita ini kan ada pori-pori. Ketika ada kotoran masuk dan dia tidak bisa keluar, itu juga muncul jadi jerawat. Nah, penanganannya beda-beda. Kalau memang aslinya dari genetik, ini sebenarnya cenderung ke autoimun. Kalau autoimun obatnya apa? Minum air kelapa paling gampang. Sering-sering minum air kelapa, ini kempes-kempes sendiri tanpa obat. Jadi saya minta tolong bagi remaja putri tidak usah takut. Nanti usia tertentu dia akan hilang sendiri. Ketika sudah usia 30, tapi masalahnya lakunya itu di usia 17, Pak. Itu bingung saya kadang-kadang jawabnya. Tapi ada solusinya. Untuk membuat dia tidak menjadi bengkak, menjadi kempes, itu kasih lemon plus jahe. Itu dikompreskan, kasih mentimun lah biar dingin. Nah, ketika dioleskan, dikompreskan, dia akan mengempes, tidak hilang, tapi kempes. Yang kedua karena hormonal. Sebelum menstruasi biasanya perempuan jerawatnya banyak tahu-tahu. Atau kalau laki-laki pada masa puber. Jadi ciri-ciri kalau laki-laki masa puber jerawatnya banyak. Berarti apa yang ditekan? Ini ditekan dengan cara hormonnya harus distabilkan. Penyetabil hormon terbagus itu apa? Rumput tegi. Bapak Ibu cari rimpangnya rumput tegi, direbus, diminum airnya. Itu membantu menetralkan hormon. Terus yang ketiga kalau penyebabnya adalah kotoran, berarti yang dibutuhkan adalah pembersihan. Pembersihan ini ada dua Bapak Ibu. Kalau wanita terutama ya, setelah pakai make up dibersihkan dulu, betul kan ya? Terus habis gitu setelah dibersihkan dikasih tonik. Nah, setelah dikasih tonik harusnya ada sesuatu yang diberikan untuk nutrisi. Ini bonus. Angkatan kemarin saya kasih, angkatan ini saya kasih lah, enggak apa-apa, biar adil. Biar jadi glowing gitu ya. Glowing itu Bapak Ibu begini, setelah dibersihkan, bersihkannya sudah saya buatkan. Bersihkan itu perlu namanya antiseptik. Antiseptik organik itu apa? Yang pertama itu adalah garam. Yang kedua daun sirih. Yang ketiga asam. Dan airnya adalah air kelapa. Dosisnya berapa persen? Ini adalah 20%, dibagi rata, dan ini 80%. Sama buat nutrisi. Ditutup rapat, disimpan selama 14 hari. Airnya disaring, itu sebagai antiseptik. Bapak Ibu yang kakinya bau diolesi ini sembuh. Siapa yang sering kukunya memanjang, akhirnya sering kadang-kadang operasi? Tahu? Cantengan, tahu kalau orang Jawa itu bilang cantengan gitu, tahu? Itu kan tidak ada cara lain, harus operasi kan ngobatinya. Kalau tidak mau operasi buat ini, jadi ketika wah ini ada kotoran tidak hilang-hilang, tetes itu dia akan keluar. Terus yang kedua, kalau lubat luka, seandainya ada kecelakaan, ada apa, ini gantinya alkohol, tapi ini antiseptik organik. Kalau Bapak Ibu punya saudara yang sakit kanker, yang air cairannya keluar, nanahnya, baunya minta ampun, disemprot dengan ini. Ini sebagai pencuci luka, tapi jelas saya katakan, karena bahannya garam, daun sirih, asam, dan air kelapa, rasanya perihnya minta ampun. Setelah perih tapi langsung sembuh. Jadi setelah dibersihkan, bersihkannya pakai ini. Terus yang kedua supaya jadi glowing, ditutup.
Tutupnya pakai apa? Pakai temu mangga. Temu mangga ditambah dengan tahu leri. Lerinya airnya dibuang, nanti tinggal ngendap enggak? Endapan itu dikumpulkan, dicampur dengan temu mangga, ditambah dengan tepung beras sih. Kalau bisa Bapak Ibu cari tepung beras yang menir, tahu menir? Yang ada bekatulnya itu yang digiling dijadikan bahan utamanya 1:1, disimpan, diangin-anginkan, sudah ini jadi scrub bisa. Ada di internet. Temu yang warnanya kueni, mangga kueni. Ada. Nah, ini sudah jadi bedak Bapak Ibu. Ini tidak bisa membuat putih. Tapi jadi glowing, jadi kuning gitu aja. Kalau mau jadi putih apa ada, belikan pilok. Bukan. Cari buah yang warnanya putih apa? Bengkoang, apalagi? Lobak. Lobak diparut, diperes, diambil patinya, dijadikan pemutih. Nah, kalau mau serius betul, mau buat obatnya, jadikan tepungnya, bukan tepungnya, sari patinya dicampur dengan BSM 7. Jadi BSM 7 itu adalah produk paling netral yang saya buat Bapak Ibu. Tapi janganlah nanti Bapak Ibu membuat pabrik obat semua nanti. Belum waktunya. Belum waktunya. Bisa dipahami? Pak boleh dicoba Pak ya? Untuk jerawat. Begini loh Bapak Ibu, jerawat ini untuk orang-orang yang pinter cari uang, itu dijadikan bisnis yang luar biasa. Semua pasukan saya minta Pak buat untuk kosmetik. Saya buat beberapa kali, saya tidak mau jualan, tidak lah. Saya kepengen yang menyembuhkan aja, bukan untuk pamer gitu loh. Karena nanti yang cantik-cantik katanya ada di sebelah kanan. Gimana Bu? Setiap hari. Kalau dipakai untuk masker, gunakan sebelum mandi. Soalnya saya itu tidak bisa Bapak Ibu. Saya sendiri jangan sombong, jangan pamer. Terus ngajari kecantikan. Kecantikan itu untuk apa? Untuk di show kan. Makanya saya belum bisa, hati ini belum ketemu pokoknya gitu, belum match gitu loh. Walaupun banyak orang yang minta buat itu gitu. Tapi saya enggak lah. Tapi kalau untuk ngatasi jerawat, oke lah, silakan buat sendiri, saya tidak akan buat. Mari Pak.